telah menyebutkan bahwa kisah Nabi Yusuf adalah ahsanul qasas. Maka part-part dalam kehidupan yang dialami, ya, sesi-sesi dalam kehidupan merupakan juga teladan atau contoh-contoh kejadian yang terbaik yang bisa kita ambil pelajarannya untuk kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita semalam sudah membahas ayat 1 sampai 3. Sekarang masuk kepada ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat keempat ini dan nanti ayat yang kelima adalah sebuah dialog. Surat ini dibuka dengan dialog antara seorang anak dengan bapaknya, dialog yang sangat hangat, yang sangat intim gitu dalam keluarga. Nabi Yusuf berkata, ya abati, jadi wahai ayahku, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi, ya, melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku. Sujud di sini menurut para ulama itu bukanlah sujud penyembahan atau pentauhidan kepada Nabi Yusuf, tetapi itu adalah semacam tunduk patuh sebagai penghormatan, sebagaimana juga di dalam Al-Quran di surah Ar-Rahman, wan najmu wasyajaru yasjudan, tumbuhan, pepohonan itu keduanya tunduk kepada Tuhan. Jadi tunduk itu adalah tunduk kepatuhan. Dan yang menarik adalah takwil dari Nabi Yakub alaihissalam, karena beliau adalah seorang nabi yang dikaruniai kemampuan untuk mentakwilkan mimpi begitu. 11 bintang itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, dan matahari dan bulan adalah kedua orang tuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dilanjut di ayat yang kelima. Kemudian ini juga sebuah balasan daripada apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ihwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Dia ayahnya berkata, Nabi Yakub alaihissalam berkata, wahai anakku, ya bunai, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya yang sungguh-sungguh kepadamu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas bagimu. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Di sini ada 4 itu ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan. Yang kelima adalah respon tanggapan dari ayahnya Yakub alaihissalam. Pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu, kami biasanya sehari-hari itu di sekolah dasar begitu mengajar anak-anak, mendampingi anak-anak. Yang menarik adalah sebagian ulama menerangkan bahwa usia Nabi Yusuf ketika itu adalah 12 tahun ketika menceritakan mimpinya itu. Sedangkan anak-anak biasa bisa memvisualisasikan mimpi itu, bermimpi itu di penelitian itu 6 tahun usianya. Usia 6 tahun mulai bisa bermimpi gitu. Nah, ini berarti usia 12 tahun kira-kira kelas 5, kelas 6 ya. Tetapi yang menarik adalah Bapak Ibu, bagaimana sekarang anak-anak kita atau anak-anak yang di dalam didikan kita itu kemudian bisa bercerita, mengungkapkan hal-hal yang menurut mereka perlu diceritakan kepada orang terdekat mereka. Jadi kalau ada anak cerita, kita itu mestinya memasang respon yang baik kepada anak-anak, karena kadang-kadang respon kita tidak selalu menyenangkan bagi anak-anak, atau kadang justru diabaikan. Apalagi cerita mimpi semacam ini. Kadang-kadang oh ya wis leh. Oh gitu doang. Padahal di situ bagi anak mungkin mau menyampaikan sesuatu. Nah, inilah satu kehangatan yang mestinya diciptakan dalam keluarga, dalam masyarakat, yaitu dengarkanlah ketika ada anak-anak bercerita apapun itu.
Kemudian yang kedua adalah kita mestinya bisa memberikan ruang bagi anak untuk bercerita kepada ayahnya, keluarganya, atau yang dianggap paling aman dan nyaman buat mereka. Jangan sampai anak-anak itu justru bercerita dengan orang di luar kita, bercerita tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang apa kesukaannya itu dengan orang di luar keluarganya. Ini sangat membahayakan Bapak Ibu. Satu, berarti tidak ada orang yang nyaman bagi anak untuk bercerita. Yang kedua, dia memilih orang lain. Nah, inilah yang terjadi di masa sekarang. Banyak orang kemudian bercerita dengan temannya, yang temannya sama perkembangannya belum matang, masih sama-sama labil, cerita masalahnya, diberikan solusi oleh temannya atau orang lain. Justru solusi itu bukan menimbulkan penyelesaian masalah, tetapi justru menambah masalah karena sama-sama belum matang dalam berpikir. Nah, inilah kemudian kita mestinya memberikan respon yang baik. Kemudian para ayah juga jangan lupa memberikan respon, memberikan tanggapan yang baik, bukan justru kemudian langsung menghakimi anak-anak, tetapi kemudian mencoba untuk mencari tahu maksud dari apa yang diceritakan, memberikan saran yang terbaik. Kami Bapak Ibu di rumah sudah belajar begitu karena anak-anak kami masih kecil. Dua ya tentu bercerita gitu dengan bahasa mereka kita. Tapi memang tidak mudah Bapak Ibu ya mendengarkan anak bercerita. Kadang kita sedang sibuk, ada keperluan apa ya, urusan yang bagi kita penting, tapi justru cerita anak itulah yang paling penting bagi mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, kita juga harus menyematkan pesan di situ. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kelima menyampaikan inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Jangan lupa disematkan bahwa, diingatkan bahwa anak-anak akan selalu digoda, akan selalu dijerumuskan, akan selalu diiming-iming oleh setan untuk terjerumus kepada kesesatan, kemaksiatan, kezoliman ya. Supaya ketika kita memberikan nasihat itu ada hubungan nasihat itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan yang ada di dalam dirinya. Jadi fitrah keimanan kita panggil di dalam nasihat-nasihat kita. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan sebagai pelajaran juga buat kami pribadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.